Kenapa tim juara Liga sama peringkat Liga 1 itu nggak ada di Timnas? Tapi sebenarnya kalau kita berkaca ke negara-negara besar, event kemarin Argentina pun yang kemarin juara dunia, nggak ada pemain dari Boca Junior yang dimana pada saat itu juara. History gitu ya, dulu zaman-zaman pemain Persib banyak di Timnas, ada salah satu kasus yang bikin kenapa sih Bobotoh atau di Bandung itu agak sedikit sensitivitasnya tinggi ya gitu sama Timnas itu, karena apa? Dulu kalau pada ingat Ferdinand Sinaga waktu lagi uji coba cari tim match kalau nggak salah sama All Star Indonesia di GBK. Disorakin gara-gara dia main Persib, siap dia main, dia pegang bola, entah gimana pokoknya rasis, manjat anjing si Ferdinand. Pilihannya nasi mainnya halus tanggus ngora calling keluar, soalnya saya tuh mau di calling. Terus mereka tanggus tuh kudu main timnasan geus dia pas juara 7 peting kurang hajatan juara daripada main di timnas mah. Oh ya, Timnas sekarang lagi ini ya, lagi apa? Bentar lagi match krusial, lagi in sekarang nih, lagi hype, bukan lagi hype, udah memang menuju Piala Dunia lah, Indonesia menuju Piala Dunia gitu kan. Garuda calling, Garuda memanggil. Anjay. Garuda calling. Bukan sirine Garuda biru ya. Nah, Garuda memanggil. Nah, ngebahas masalah Garuda memanggil. Kita ngebahas dulu karena kita orang Bandung, ngebahas dulu dari Persibnya dulu nih. Ada yang unik nih. Kemarin kan PSSI sudah mengumumkan nih pemain-pemain yang dipanggil ke Timnas. Saya nggak perlu nyebutin satu-satu. Cuman saya lihat dari list namanya itu tidak ada nama pemain dari tim nomor 1 peringkat 1 saat ini Dan di juara Liga 1 ya, dan juara Liga di tahun kemarin. Menurut Bung Diki nih, apa pendapatnya tentang pemanggilan pemain saat ini? Sebenarnya kalau bicarakan banyak yang bilang kalau misalnya di media sosial terutama, kok kenapa tim juara Liga sama peringkat Liga 1 itu nggak ada di Timnas? Tapi sebenarnya kalau kita berkaca ke negara-negara besar, event kemarin Argentina pun yang kemarin juara dunia, nggak ada pemain dari Boca Junior yang dimana pada saat itu juara. Nggak ada pemain. Jadi kalau misalnya narasi bahwa tim Liga peringkat 1 di Liga atau juara itu harus ada pemain Timnas, itu kurang valid menurut saya. Karena kalau bicara juga sekarang, kalau bicara secara fair gitu ya, secara skema pelatih Timnas, mungkin saya belum lihat, mungkin Patrick Kluivert bakal memakai skema seperti apa. Cuman kalau dilihat dari komposisi pemain kan hampir sama lah ya sama STY. Siapa yang layak dipanggil? Menurut saya nggak ada di Persib. Kenapa? Karena kualitasnya kalah dengan pemain Timnas yang sekarang yang dipanggil. Mungkin ada satu nama sih yang terbesit di saya, cuman beliau lagi cedera, Rahmat Irianto mungkin yang bisa dipanggil. Cuman kan karena dia tidak available pada saat ini, jadi kayaknya nggak bisa nih masuk Timnas. Cuman Irianto pun pandangan orang ya. Irianto pun kalau dipanggil pun akan jadi apa-apa ya. Betul. Karena Bersaingnya sulit. Irianto tuh gitu. Cuman lagi si naturalisasi kan. Banget ya. Kalau Irianto, kalau dari sudut pandang saya bisa kepanggil, kenapa? Karena dia salah satu pemain yang versatile, bisa main di posisi manapun. Jadi dia bisa diplot nanti jika ada emergensi, suatu saat ada pemain cedera atau apa, dia bisa diplot untuk main gitu. Tapi kalau untuk yang lain, mohon maaf, kayaknya belum ada yang bisa satu level sama pemain Timnas yang sekarang gitu. Kalau dari saya sih begitu. Bung Edwin? Kalau saya mah ya lihatnya kenapa pemain Persib nggak ada itu, ya itu betul nggak ada pemain yang layak gitu ya dengan squad yang sekarang untuk pemain di Timnas, karena saingannya udah levelnya udah top juga gitu. Sama di teman-teman di diaspora. Tapi saya mah pengennya tuh bobodoran aja gitu melihat Persib, pemain Persib yang dipanggil tuh gitu. Kayak misalnya gini ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat secara individu pemain di Persib sekarang ada Beckham lah gitu ya, yang benar-benar jadi superstar gitu. Pengen gitu kan, mana sih tuh Beckham hiji we gitu panggil lah ke Timnas gitu. Tapi ya itu di posisi Beckham juga udah banyak juga saingan-saingan yang lebih baik, lebih bagus, baik itu lokal maupun diasporanya gitu.
Ya lokalnya pun bagus lagi Wing. Makanya kayak misalnya kayak sekarang sebenarnya hand nih ya. Hand itu baru maksudnya 2-3 pertandingan terakhir lah ya. Kenapa? Karena Pengen dia masuk teh timnas. lagi nunggu Garuda Calling. karena calling. Dia tuh nggak mau dipanggil timnas. Jadi ada calling anjing geus terjadi aing tadi dipanggil. Aing main edan ah, soalnya saya teh hoream main di timnas teh. Kata siapa pemain? Soalnya jadi jelek kan, Iya. mainnya jelek dulu. Tapi kata siapa pemain Persib ada yang ke timnas? Timnas Kurakau tuh lihat ada satu. Tapi di Persibnya nggak diakui. Nah kayak gitu, jadi kalau ngelihat hal-hal bobodoran gitu ya, ngelihatnya nasi mainnya halus yang tanggus nora calling keluar, soalnya saya tuh mau di calling. Halus. Terus Soalnya mereka tanggus tuh kudu main timnasan geus dia pas juara 7 peting kurang hajatan juara daripada main di timnas mah. Tah si Etam kan satu-satunya kayaknya itu deh saha deui anjing. Cocok. Orang pakai sisi. Gitu. Jadi ya udah urang mah legowo we. Terus kalau ngelihat history gitu ya, dulu zaman-zaman pemain Persib banyak di timnas, ada salah satu kasus yang bikin kenapa sih bobotoh atau di Bandung itu agak sedikit sensitivitasnya tinggi ya gitu sama timnas itu, karena apa? Dulu kalau pada ingat Ferian Sinaga waktu lagi uji coba cari tim match kalau nggak salah sama All Star Indonesia di GBK, disorakin gara-gara dia main Persib, siap dia main, dia pegang bola, entah gimana pokoknya rasis, manjat anjing si Ferdinand ke tribun, soalnya nggak kesel. Itu siapa? Jack Mania. Nah kayak gitu-gitu buat apa? Ya benar. Masih ada kayak gitu. Jadi itu yang membuat publik Bandung tuh benci. Eta pemain ngebela Indonesia gitu, masih bawa-bawa klub. Oke lah di stadion mah supporter terserah mau pakai sial pakai naon klub lokal, tapi dengan menghujat pemain seperti itu dicari tim match anjing, bukan FIFA match day gitu ya. Dihujat. Nah itu dari awalnya kalau saya pribadi dari situ sih ngeliat, wah anjing orang mesti kudu timnasan tenan naon lah. Jadi banyak publik Bandung yang nggak suka timnasnya, salah satu faktornya itu juga gitu. Berarti itu salah satu faktor sempat ada kata-kata kan Bandung bukan Indonesia. Iya kayak gitu. Gitu kan? Jadi kayak Liverpool lagi gitu. Liverpool tuh bukan Inggris, Ya hampir sama kasusnya. kasusnya kayak gitu. Jadi nggak diakuin dia terang aing mah emang main Indonesia misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi it's okay lah, Persib nggak ada pemain di timnas juga saya mah. Dan saya pas timnas main gitu, TV mah di Parlemen. Itu sih. Bang Hadi gimana? Maksudnya yang pertama bobotoh tong bekerja hatinya. Ketika pemain Persib dipanggil ke timnas, kudu sadar oke pemain Persib nya loba nu berumur, kuduna aya di Mas Derajat dibutuhkan ke timnas Indonesia. Cuman posisi lagi cedera. Jadi nggak ada satupun yang bisa masuk ke timnas. Notabene Klok yang punya privilege kenal dekat pun orang lihat ya Nggak masuk nggak juga masuk kan. juga gitu. Nah cuman kalau tadi buat lucu-lucuan gitu, saya sih lu bisa panglayakna. Orang setuju Beckham gitu. Cuman Beckham pun mau masuk pun nggak jadi apa-apa. Yang jadi apa? Jadi tong berkecil hati oke bobotoh di jinjiran ku di Jackmania di Twitter, di Instagram. Mana nggak ada pemain Persib ki? Pertanyaan orang, emang pemain marahnya bakal dipaenkeun? Moal, Pemanis itu mah. Pemanis hungkul kayak Hernando Ari dipanggil. Masa iya nanti apa Masa Messi iya Ozil Martin dicadangin buat Ferrari. Sama Emiliano Aduero masa mau dicadang jadi nomor 3. Gak mungkin Rizky Ridho bisa sama Silhurst, bisa sama siapa? Sekarang Johnny Amat dipanggil lagi. Terus sama siapa lagi? Jaizes. Ya maksudnya Indonesia kan milik kita bersama ya. Jadi support ya karena naon utama kerja. Peda open pass ini di Korea. Sih maksud orang kieu. Harus sadar juga Persib tuh untuk usia dininya gak sebagus Persebaya. Jangan pembinaannya gak sebagus Persebaya, gak sebagus Persija Jakarta juga menurut orang. Ya, tapi kita paling nomor 1 di Indonesia untuk klub gitu. Kita udah bangin dua aja di klub masalah timnas yang mainnya diaspora aja. Sekarang gini, kalau misalnya kita memaksakan, Beckham kudu asup gitu, percuma aja. Ujung-ujungnya kayak dijinjir, ini pemain Persib kan itu kan jadi pemain cadangan, kan server kene kayak ujung-ujungnya, gitu kan.
Artinya emang nggak support sama timnas, support semaksimal mungkin karena bentar lagi kita lawan Australia nih, lawan Bahrain. Kita lihat dengan misalnya nih nggak ada pemain Persib bisa perform, alhamdulillah. Nggak bisa perform juga ya udah gitu. Nah, artinya nanti siapa tahu next time Persib bakal melakukan pembenahan usia dini dan nanti next time pemain-pemain yang di timnas itu pemain Persib. yang ada yang tahu kan. Dan orang yang lucunya lagi dari apa namanya? Waktu itu tuh si ada di media sosial orang lihat. Wah, pemain Persib mah emang tidak berpotensi untuk jago di timnas. Kadang kalolot. Emang nyata anjir. Emang nyata. Kalolot ya kumadeuy. Tapi mana teh bisa nanaon di klub. Di liga tuh bisa nanaon. Nah, emang di timnas mana bakal Rizky Ridho bakal bisa nanaon. Rizky Ridho dan performnya di klub juga biasa aja sekarang. Gitu kan. Tapi ya dia kayak punya track record di timnas ya udah. Rizky Ridho tuh biasa aja sih nya. Bagus lumayan. Kalau di klub orang biasa aja. Kalau di timnas orang keren, kurang akui. Oh, malah kebalik. Orang mah gitu, orang mah gitu. Kalau di klub biasa aja sih orang lihatnya gitu. Bahkan orang pengen nanti Indonesia tuh orang buka dugaan. Starting line up awal nanti lawan Australia, gak ada tuh pemain Indonesia jiji pun. Arhan Pratama. Oh iya, itu mah udah. Arhan itu dipakai ketika butuh lemparan jauh. Orang agak ragu yang punya kans paling tinggi main itu malah sekarang di yang orang Indonesia asli hanya Marcelino dan Rizky Ridho sebenarnya dua yang punya chance. Ya, dua itu. Cuman yang Rizky Ridho agak berkurang nih karena banyak banget nih. Ya. Nah, Marcelino pun belum tentu gitu. Makanya orang full diaspora ya mau Rizky mah. Ya udah mana udah dibanggakan. Tim Maranin udah starting apa? Dan begini maksudnya udah bener jangan didengerin kata-kata pendukung lain Persib pemain atau dipanggil. Hey, anu dipanggil ke timnas teh geus main di kancah internasional. Bener tuh. Kancah internasional. Kita bukan ngomongin masalah diasporanya, tapi kan memang mereka tuh main di kancah internasional. Venezia lah, di Italia lah, di mana lagi kan Venezia tuh di Italia gitu kan. Terus di Liga Inggris lah di Wolverhampton gitu kan. Sekarang kalau memang ada 20 pemain yang bisa dipanggil dari yang lebih berbakat tidak ada di liga lokal, ya kita dukung aja timnas gitu karena itu buat kebaikan timnas gitu loh. Betul. Gitu. Dan memang tapi diharapkan untuk kedepannya kita tidak melulu mengandalkan diaspora gitu. Ini tuh salah satu langkah pembentukan awal dari PSSI untuk mengangkat derajat dulu Indonesia. Dan sekarang kan sadar nggak klub-klub di Bandung itu sekarang sedang membenahi training campnya mereka, membenahi stadionnya satu persatu lah. Persib salah satunya Persib kan kemarin dananya dipakai buat itu gitu. Ya mungkin kan itu untuk pembinaan usia mudanya juga gitu untuk jangka panjangnya gitu. Karena Indonesia nanti peringkatnya udah makin naik. Jadi jangan terlalu berbangga ini supporter yang Terus pemanggilannya juga banyak yang menurut saya pribadi keliru ya gitu, kayak Arhan nggak pernah ada Iya, sepakat itu sepakat. jam terbang di klubnya dipanggil. Kan- Carakai, oke lah dia main tapi nggak perform banget dipanggil. tapi Caraka jarang jadi starting loh di Iya. proses juga. Jangankan dia pemain di Liga 1, Nathan Choaon aja yang nggak main sama sekali di Liga ini dipanggil gitu. Entah kayak gitu, maksudnya perhitungan dan pertimbangan itu apa gitu dari Clipper tuh. Tapi di Clipper yang sepakat ya. Diki Kamboya. Oh iya. Diki Maulana Fikri, Septian Bagaskara itu. Layak sih. Layak sih. masuk timnas. Sekarang sih anjir eta. Bener. Muka barunya kan Septian ya. Orang pernah Bagaskara. ngomong begitu. Egi kayaknya cocok kalau di Clipper. Betul, Kayaknya cocok pernah. di Clipper. Siapa tahu cocok gitu orang dia tuh. Kalau di Sintayong kan bertahan kan. Karena Egy itu kan kalau main bola-bola pendek bagus dia. Mudah-mudahan nanti Kluivert dan asistennya menerapkan bermain bola-bola pendek karena kan pemain-pemain kita juga kan udah kapabilitas udah oke lah. Iya, entah kayak saya brother enggak ada dipanggil. Sayuri saudara, padahal itu bagus ya. Iya. Daripada manggil Ferrari, Anjing kalah gue di Espara mah. daripada manggil Ferrari kan mending saya udah brother. Ya makanya sayur bersaudara nggak ada nih. Sayuri OTW ke Bandung. Kok soalnya kenapa? Makanya ada kalau mereka kota Persib gitu, benar. Kemarin ketemu di PVJ.
lagi beli ini sepatu 8 kos saya disebut. Intinya sih kita dukung aja timnas lah, udah. Kita tuh harus bersatu sekarang karena kan beberapa mudah-mudahan satu langkah lagi kita bisa ke Piala Dunia nih. Dan dijamin kalau Indonesia lolos selebrasinya Argentina pun kalah ini. Mah. Argentina kalah. Kalah kalau Indonesia lolos. Hari libur nasional. Libur Allah nasional. sungguh lah teh. Allah sungguh. Nah, pestanya bisa saminggu jeput di mah teureun ya. Masalah kayak dibubuk kayak di Oh, doa amat. Sumpah. Karena lolos aja tuh udah jadi prestasi besar sih. itu sejarah. Ini kan nggak pernah kebayang gitu kita seumur hidup pada Indonesia boga chance gitu ke Piala Dunia kan baru sekarang. Malah orang berharap deh, kalau ketika amin-aminnya lolos, ketemu segrup tuh yang notabene ada Jerman, ada Brazil. Oh, iya. Aja berharap Sepakat. gitu, baik bubuk gitu, tapi lawannya gila gitu. Ya. Kan gitu. Jadi ada pengalaman lah buat pemain timnas kita gitu. Mana pernah lawan saha ya? jersey aja. Orang nanti bisa lolos, tapi ketemu nanti aja lawan Makedonia. Swiss. Tapi kan kalau Piala Dunia ada kemungkinan karena kan dikocoknya per pot kan. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Indonesia itu paling bontot biasanya Pasti kan? paling bontot. Potensial lawan yang terberat kan. Itu. Satu grup ya. Ya, Pak Erick Thohir mah yakin pinter dah, tenang, orang mah yakin Pak Erick Thohir, Clifford, Pastor emang tuh pinter eta. Ya kan? Salah sih Lanzat, tambah si Cruyff. Sekarang ada Jordi Cruyff jadi asisten technical advisor. Dia sedang berkecil hati. Udah Belanda mania. Belanda Ini mah mania. udah jadi Hindia Belanda. Hindia Belanda lagi. Kan waktu itu Piala Dunia pertama kan masih pakai nama Hindia Belanda. Tapi aing ngakak oge sih aya pun si Klok anjing. Diktator. Teu. Anjing tadi bahas dari diktator. Klok ngomong ke aneh juga saya kenapa tim peringkat 1 tidak ada sama sekali ya. Oh, dia masih ada Dia masih bitter kayaknya masih pengen main di timnas. Aduh, sadar diri Klok tadi, sumpah. Bingung orang udah menanggapi itu. Mana kudu bersuara gitunya si Klok mencari perhatian banget gitu. Udah mending sama Adam Malis saja kata-kata hari ini. Ya, Kayak mending bangunin sahur aja sama Adam Malis. Emang bener. Ayo, Cap. sahur. Malah kalau misalnya usianya masih bagus gitu ya. David da Silva tuh bagus di naturalisasi. Ya, setuju itu sepakat. Kalau misalnya dari masih bagus ya definisi. usianya. Cuman kalau di mana dia bisa dinaturalisasiin terlalu kayak Eloko. Eloko juga bagus di timnas, cuman telat gitu. Telat gitu. Buat ukuran Asia bagus. Gitu. Jadi Pokoknya saat timnas main mah berharapnya lupakan dulu embel-embel klub. Ya, Tuh. eta. Jadi bersatu untuk timnas. Kalau bisa nonton di stadion juga nggak usah bawa merch dari klubnya masing-masing. Udah. Ingat tuh Bung Karno. Karno. Jadi kenapa kita selalu memasang Silakan Bung Karno? tidak. Karena kan klub, tapi tetap ketika timnas bermain. Nah, Nah, konspirasi ya. Gagah kumaha Bung Karno NKRI nomor 1. Kacamata hidung. Ray-Ban anjing. Terus kopehana lain kieu tuh gagah berani anjing. Kan nanti juga kalau nonton timnas mau ada pakai peci. Kayak Bung Karno. Caranya itu pas nonton Bahrain. Udah beli baju safari juga. Mau jadi supir. Supir bus timnas. Ya jadi gitulah buat apalagi basis-basis fans klub lokal gitu lah, mau itu dari Persija, mau itu Persib, mau itu Persibaya. Tolonglah, betul kata Mo Edwin, jangan bawa embel-embel klub gitu. Kayak panggih di GBK, ini misi orang Bandung kade, anjing sih kade orang Surabaya. Anjing teh beli tiket jangan dukung timnas, Bro. Anjing, jangan gaji diaspora. Lamun mana main hakim sendiri goblok sih eta. Ya, anjing. Oke lah kalau kasarnya ketika pertandingan Persija gitu kan itu dilarang. Orang Bandung buat kesana, tapi kan ini pertandingan timnas orangnya orang Indonesia yang lalajo, Bray. Cek kebagian tiket tapi inget Bapak Erick Thohir kita belum kebagian tiket. Gimana Pak Erick nanti mau ngasih tiket ke obrolan mediocre boleh Pak Erick? Ya Pak Erick ya. Kita beli kok Pak Erick harga normal nggak apa-apa yang penting kebagian. Kita nggak bisa warnya kan? Bisa. Nah itu tolonglah percaloan. Keren, nah udah Pokoknya mah kalau kita pribadi obrolan mediocre mah support. Support Timnas 100%. total. yakin keren mainnya. Walaupun tanpa ada pemain Persib support. Lupakan Sintayong. Kita Patrick Clifford. Ya mau gimana pun yang ada saat ini particular Clifford ya kita dukung. Iya. Oke, jadi paling segitu aja. Jangan lupa untuk semua warga Indonesia pantengin aja obrolan mediocre karena kita mulai memasuki segmen timnas. Jadi Sama bakal Eropa, ada sama Eropa nanti Eropa.
karena Bung Hadi kemarin dapat tiket buat nonton langsung Barca ya ke sana. Gitu. Katanya Bung Hadi ke Camp Nou nanti. Ini sekarang malam lawan Benfica. Soalnya kemarin udah ngobrol sama Yamaludin. Assalamualaikum. Jadi paling segitu aja. Jangan lupa terus tongkrongin kita di TikTok kita obrolan.mediocre, Instagram kita obrolan mediocre, dan YouTube obrolan mediocre. Terus aja standby karena bakal ada update-update terus menarik tentang kita. Hormat Pak Bung Karno, Timnas nomor 1. Oke, terima kasih. Juara.